Suara Burina merobek pagi yang seharusnya tenang, menusuk telinga Sarah hingga ke ulu hati. Sarah, lihat lantai ini. Apa kamu tidak punya mata? Sudah kubilang berulang kali, pel sampai bersih. Kamu menantu macam apa? Mengurus rumah saja tidak becus. Sarah menunduk, tangannya mengerat pada gagang pel yang dingin. Setiap kata Burina adalah sabetan cambuk yang pedih, meremukkan harga dirinya. Daster rumahan yang membalut tubuhnya terasa sesak, menonjolkan setiap lekuk yang kini dibasahi peluh. Peluh bukan karena lelah mengepel, tapi menahan gelombang amarah yang membakar dalam dada. Wajahnya menunjukkan kepasrahan, namun sorot matanya menyiratkan kekosongan yang dalam dan sedikit percikan dendam. Ia sengaja mengangkat kepala, mencuri pandang ke arah Pak Budi, mertua laki-lakinya, yang duduk tenang di sofa ruang keluarga. Pak Budi berpura-pura larut dalam koran pagi, namun Sarah tahu ia mendengar. Sarah menahan nafas, membiarkan pandangannya sedikit lebih lama pada Pak Budi. Bibirnya membentuk senyum tipis yang penuh rahasia. Pak Budi mengangkat kepala, tatapan mereka bertemu. Sedetik, 2 detik. Ada sebersit kilatan aneh di mata Pak Budi, sebuah tatapan yang sulit Sarah artikan, namun cukup membuat jantungnya berdesir aneh. Ini bukan tatapan acuh tak acuh yang biasa ia terima. Sarah membalas tatapan itu, memberikan kedipan mata yang sangat halus, hampir tak terlihat, namun penuh undangan. Danu, suaminya, baru saja menuruni tangga, menyeruput kopi dengan santai sambil terus fokus pada ponselnya. Ia bahkan tak melirik sedikit pun ke arah Sarah yang sedang dihakimi ibunya. "Mama, sudahlah, Sarah pasti capek," ucap Danu datar, hambar, lebih seperti upaya menenangkan suasana daripada sungguh-sungguh membela. "Capek bagaimana ibu ini yang capek melihatnya? Harusnya kamu bersyukur, Sarah. Sudah ibu terima di rumah ini. Jangan malas-malasan." Burina melanjutkan rentetan kalimat pedasnya. Sarah mengepalkan tangan, kukunya menusuk telapak tangan. Ia menatap tajam ke arah Burina, lalu pandangannya beralih pada Pak Budi yang kini buru-buru menyembunyikan wajah di balik koran. Sebuah ide gelap, namun terasa begitu memikat, mulai merayap di benak Sarah, membalas Burina. Dan Pak Budi dengan tatapan anehnya tadi terasa seperti kunci dari semua ini. Sarah melirik Pak Budi sekali lagi, sebuah senyum tipis, nyaris tak terlihat, terukir di bibirnya. Ada sesuatu yang baru, berbahaya, dan menggoda dalam sorot matanya kini. Pagi berganti siang, membawa sedikit kelegaan saat Burina memutuskan pergi arisan. Rumah yang tadinya riuh dengan omelan kini sunyi, hanya menyisakan Sarah dan Pak Budi. Ini adalah kesempatannya. Sarah mulai mengubah penampilannya di rumah. Ia mengganti daster lusuhnya dengan celana pendek santai dan kaos tanpa lengan yang sedikit ketat, menonjolkan lekuk tubuhnya dengan jelas. Ia bergerak lebih luas, lebih sadar akan setiap inci dirinya. Saat berpapasan dengan Pak Budi di lorong, Sarah berhenti sebentar, tersenyum tipis. "Bapak mau kemana?" tanyanya lembut. Pandangannya mengunci mata Pak Budi, sedikit lebih lama dari seharusnya. Ada getaran aneh yang menjalari ruangan. Pak Budi hanya bergumam tidak jelas, matanya cepat-cepat beralih, namun Sarah melihat semburat merah di telinganya. Beberapa waktu kemudian, Pak Budi duduk di sofa ruang tamu, sibuk dengan korannya. Sarah melihat itu sebagai isyarat. Ia mendekat, berpura-pura mencari sesuatu di bawah meja kopi yang letaknya dekat kaki Pak Budi. Ia membungkuk perlahan, memastikan kaosnya sedikit melorot, memperlihatkan bahu dan lekuk lehernya. Tangannya meraba-raba lantai, lalu tidak sengaja menyentuh lutut Pak Budi, kemudian naik sedikit, sangat sedikit, ke arah pahanya. Sentuhan itu berlangsung sedetik, 2 detik, terasa seperti kejutan listrik. Pak Budi terkesiap, korannya bergeser di tangannya. Sarah dengan cepat menarik tangannya, mendongak dengan senyum malu-malu yang disengaja. "Maaf Pak," bisiknya. Suaranya diatur agar sedikit serak. Pak Budi hanya mengangguk kaku, namun tatapan matanya tak bisa lepas dari Sarah.
Kemudian, Sarah membawa segelas air dingin untuknya. Saat menyerahkan gelas itu, tangannya kembali tidak sengaja menyentuh paha Pak Budi. Kali ini lebih dekat ke pangkal paha, seolah tergelincir dari pegangan gelas. Sarah tidak langsung menariknya. Ia membiarkan sentuhan itu beberapa detik, merasakan denyut nadi di bawah telapak tangannya, menikmati kebisuan yang menegangkan. Pak Budi menegang, menoleh ke arah Sarah. Mata mereka bertemu, keheningan panjang menyelimuti, hanya suara detak jantung mereka yang bersautan. Sarah akhirnya menarik tangannya perlahan, menatap Pak Budi dengan senyum sensual. "Enak airnya, Pak?" tanyanya. Suaranya berbisik penuh makna. Pak Budi hanya menelan ludah. Tatapannya kini dipenuhi gairah yang berusaha ia sembunyikan. Permainan ini baru saja dimulai. Bu Rina benar-benar pergi arisan. Sarah memastikan pintu gerbang sudah tertutup rapat, senyum kemenangan tipis terukir di bibirnya. Ini dia waktu yang ditunggu. Ia berjalan ke kamarnya, berganti pakaian. Kali ini, ia memilih gaun tidur satin yang sangat tipis dan transparan, seolah baru selesai mandi. Rambutnya sengaja dibiarkan tergerai, sedikit basah, memberinya aura yang sensual. Ia melangkah keluar dari kamar mandi, berjalan santai melewati ruang keluarga tempat Pak Budi duduk, matanya terpaku pada layar televisi. Sarah berhenti di depan Pak Budi, membiarkan tubuhnya yang dibalut satin transparan itu sedikit berputar. "Pak Budi, remote-nya di mana ya? Saya mau menonton yang lain." Suaranya manja, sedikit dibuat-buat serak, penuh godaan yang tak terbantahkan. Ia membungkuk sedikit di depan Pak Budi, berpura-pura mencari remote di meja kopi, memastikan belahan dadanya terlihat jelas dari sudut pandang Pak Budi. Aroma parfumnya yang memabukkan menyeruak, memenuhi indera Pak Budi. Pak Budi menelan ludah, matanya bergerak gelisah, namun tak bisa lepas dari pemandangan di depannya. "Di sana, di dekat vas bunga," gumamnya, suaranya tercekat. Sarah mendongak, matanya menatap Pak Budi dengan intens. "Oh, ini dia," serunya, lalu bangkit dan berbalik. Saat ia berdiri, gaun tidurnya sedikit bergeser, memperlihatkan lebih banyak dari paha jenjangnya. Ia sengaja berdiri di dekat jendela, membiarkan cahaya matahari sore menembus kain satin, membuat siluet tubuhnya semakin jelas. "Gerah sekali ya, Pak," bisiknya, menoleh ke arah Pak Budi dengan senyum penuh undangan, matanya menantang. Ada keheningan yang panjang, hanya suara nafas mereka yang terasa berat. Ketegangan fisik di antara keduanya begitu pekat, nyaris bisa diraba. Pak Budi meletakkan korannya, tangannya terkepal di lutut. Perlahan, ia bangkit dari sofa, berjalan mendekat, matanya terkunci pada Sarah. Langkahnya pasti, namun penuh keraguan. Udara di antara mereka berdua kini terasa panas, dipenuhi bisikan-bisikan terlarang yang siap meledak. Pak Budi kini berdiri hanya beberapa langkah di hadapan Sarah. Aroma parfum Sarah yang memabukkan kini begitu dekat, memabukkan indranya. Tangannya gemetar samar. Sarah tidak mundur, ia justru sedikit memiringkan kepala, tatapan matanya mengundang, memohon, sekaligus menantang. "Ada apa, Pak?" bisiknya, suaranya nyaris tak terdengar. Tanpa kata, Pak Budi melangkah maju. Tangannya yang besar dan sedikit kasar perlahan terulur, menyentuh lembut bahu Sarah yang telanjang. Sebuah sentuhan yang membakar. Sarah memejamkan mata, membiarkan sentuhan itu merambat dari bahu ke lengan lalu ke punggungnya. Desahan kecil lolos dari bibirnya. Pak Budi menariknya mendekat, tubuh mereka beradu. Keheningan pekat menyelimuti, hanya dipecahkan oleh suara napas mereka yang kini memburu. Kamera fokus pada tangan Pak Budi yang kini merambat lebih jauh di punggung Sarah, lalu pada jari-jari Sarah yang perlahan mencengkram lengan Pak Budi. Cahaya senja yang masuk dari jendela menciptakan bayangan yang menari di dinding, menyiratkan gerakan tubuh yang semakin rapat. Tidak ada dialog, hanya erangan tertahan Sarah yang terdengar, disusul desahan berat dari Pak Budi. Adegan ini berpindah-pindah, menunjukkan bahwa jalinan terlarang itu terjadi berulang kali, setiap kali Bu Rina tidak ada di rumah.
Setiap pertemuan dipenuhi gairah yang membara, memabukkan, namun juga diselimuti aura berbahaya. Sarah terkadang terlihat menikmati setiap sentuhan, setiap desahan, seolah ini adalah kemenangan manis atas Burina. Namun, di balik kenikmatan itu, terselip kilatan rasa takut akan terbongkar. Pak Budi, di sisi lain, tampak dihantui rasa bersalah yang mendalam setelah setiap momen menegangkan itu, namun tak kuasa menolak godaan Sarah yang semakin berani dan terang-terangan. Setelah setiap kali, ada keheningan yang mencekam, seolah mereka baru saja terbangun dari mimpi buruk yang indah. Sarah dan Pak Budi akan menghindari tatapan satu sama lain, namun ada semacam pemahaman gelap yang terjalin di antara mereka. Sebuah ikatan rahasia yang semakin erat, semakin dalam, dan semakin berbahaya. Rutinitas berbahaya itu kini menjadi bagian tak terpisahkan dari hari-hari Sarah. Setiap kali Burina pergi, rumah ini berubah menjadi panggung untuk permainan terlarang mereka. Sarah semakin berani, tak lagi ragu dalam godaannya, bahkan kadang dengan sengaja meninggalkan jejak kecil yang berisiko. Mungkin kancing kemeja Pak Budi yang terlepas di dekat sofa, atau aroma parfumnya yang terlalu kuat menempel di bantal ruang tamu. Ia berjalan di rumah dengan aura yang berbeda, seolah memiliki rahasia besar yang memberinya kekuatan baru, mengalir dalam setiap gerak-geriknya yang sensual. Suatu sore, saat Sarah dan Pak Budi baru saja membiarkan gairah mereka memuncak, ponsel Pak Budi berdering nyaring. Wajahnya langsung memucat. "Burina, dia bilang pulang lebih awal," bisiknya. Suaranya tercekat panik. Sarah merasakan adrenalin memompa deras. Mereka berdua panik, bergegas merapikan pakaian, menyembunyikan jejak-jejak keberadaan mereka yang sedang dimabuk asmara. Keringat dingin membasahi dahi Sarah, napasnya terengah-engah. Pak Budi terlihat sangat ketakutan, matanya melirik ke arah pintu dengan gugup. Detik-detik terasa seperti jam. Terdengar suara kunci berputar di pintu depan. Burina masuk, tatapan matanya tajam menyapu setiap sudut ruangan, seolah mencari sesuatu yang salah. Ada keheningan yang panjang, mencekam. Sarah memaksakan senyum, berusaha terlihat normal. Burina menatap Sarah dengan tatapan curiga. "Kenapa kalian berdua terlihat panik begitu?" tanyanya. Suaranya menusuk. Sarah menggeleng, tertawa kecil yang terdengar sedikit dipaksakan. "Ah tidak mah, kami hanya kaget saja, kirain mama pulang nanti malam." Ia berjalan mendekati Burina, memeluknya erat, menempelkan pipinya. Sesaat, bibir Sarah bergerak, bergumam pelan, nyaris tak terdengar oleh Burina, namun cukup jelas bagi dirinya sendiri. Ini adalah balasanmu, Bu." Ia melirik Pak Budi yang masih berdiri mematung, pucat pasi. Ada kilatan kemenangan dan kegelapan di mata Sarah saat ia memandang Pak Budi, seolah mengirimkan pesan bahwa rahasia ini adalah miliknya untuk dimainkan. Pertanyaan besar menggantung di udara yang berat. Sampai kapan permainan berbahaya ini akan berlanjut, dan siapa yang pada akhirnya akan menjadi korban terbesar?